Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Raisa Mautia Rahma dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Lampung Mangkurat dengan mata kuliah Kewirausahaan semester 2, dosen pengampu Bapak Dr. Ananda Setiawan, SPD MPD. Nama saya Desyifa Najwa Putri. Saya Aisyah Zahra Madani. Tujuan survei pasar. Yang pertama, memahami pesaing. Yang kedua, memahami pelanggan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, kumpulkan umpan balik pelanggan. Yang keempat, mengukur dinamika pasar. Yang kelima, tren pasar. Survei pasar sebagai besar dilakukan secara offline, namun kini banyak pula bisnis yang melakukan survei secara online untuk mengurangi biaya dan menghemat waktu. 3. Metode pengumpulan data. Survei offline. Untuk melakukan survei offline, Anda memerlukan tim di lapangan. Persiapkan tim tersebut dan beri mereka penjelasan tentang tujuan, anggaran, dan jadwal survei Anda. Survei online, ada banyak cara untuk mengikuti survei online. Mengirimkan email ke pelanggan, memposting di media sosial, atau melakukan wawancara langsung. Untuk mengisi survei adalah beberapa pilihan yang populer. Pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer adalah proses pengumpulan data dari sumber langsung. Proses ini dapat melibatkan berbagai metode pengumpulan data termasuk survei panel, wawancara langsung, kelompok fokus, dan formulir. Yang terakhir, pengumpulan data sekunder. Berbeda dengan pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder tidak memerlukan interaksi langsung dengan audiens target Anda. Sebaliknya, proses ini melibatkan pengumpulan data yang sudah tersedia menggunakan metode seperti pelacakan transisional, observasi, pelancangan daring, pemantauan media sosial, dan Yang keempat, langkah-langkah survei pasar. Yang pertama, tentukan tujuan riset pasar. Yang kedua, tentukan teknik pengumpulan data. Yang ketiga, gunakan konsep 5W+1H. Yang keempat, gunakan sumber data yang relevan. Yang kelima, lakukan survei pasar. Yang keenam, lakukan riset kompetitor. Yang ketujuh, lakukan pengamatan. Yang kedelapan, lakukan uji coba produk. Dan yang kesembilan, analisis SWOT. Yang kelima, etika dalam survei pasar. Etika dalam survei pasar adalah prinsip yang harus dipatuhi peneliti agar penelitiannya tidak merugikan partisipan. Etika ini mencakup menghormati privasi, kerahasiaan, dan kesejahteraan partisipan. Etika dalam survei pasar yaitu menghormati hak privasi partisipan.
Yang kedua, mendapatkan persetujuan yang diinformasikan. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah keamanan data yang tepat, menghindari penipuan dan manipulasi. Terus menggunakan konflik kepentingan di masa lalu, tidak membahayakan peserta, tidak merancang studi penelitian untuk mendukung agenda pribadi, dan menghormati permintaan partisipan dan mematuhi perjanjian dengan partisipan. Kali ini aku akan menjelaskan teknik dan alat survei pasar yang mana meliputi pertama kuesioner, yang kedua wawancara, dan berbagai alat riset pasar online lainnya. Nah, untuk alat pasar surveinya meliputi yang pertama kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang akan diberikan untuk responden, dan yang kedua ada survei Sparrow, yang mana hal ini adalah mengumpulkan data yang disusun untuk hasil survei nantinya. Dan selanjutnya ada tipe prom, yang mana adalah sebuah alat untuk menawarkan desain pasar survei dengan nilai estetikanya. Adapun teknik survei pasar yang mana meliputi satu wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari responden yang ada. Yang kedua, ada melakukan fokus grup diskusi. Jadi kita melakukan diskusi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada melakukan observasi. Observasi perlu dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana tahapan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan yang kita lakukan mengenai survei pasar. Selanjutnya ada penyajian produk, jajak pendapat langsung, pemeringkasan referensi, serta uji klik. Survei yang pertama dilakukan pada tanggal 18 Februari 2024. Kami mensurvei itu abang batagor siomay keliling. Metode yang kami lakukan adalah metode offline, yaitu tatap muka. Hasil yang kami dapatkan adalah kata abang siomaynya untuk waktu berjualan itu sekitar sore sampai jam 1 malam, dan pendapatan sehari yang beliau dapatkan adalah 600.000 per hari, dan berjualan memiliki tempat mangkal dan berkeliling di sekitarnya. Untuk kendalanya adalah itu cuaca, karena pada saat survei turun hujan yang cukup deras, dan rekomendasi yang kami berikan adalah menentukan tempat keliling yang ramai, menentukan tempat keliling yang ramai untuk pada pembeli. Hasil survei pasar yang kedua yaitu es krim mood. Diambil pada tanggal 18 Februari 2024. Lokasi surveinya yaitu ada di pinggir jalan yang ramai orang. Metode surveinya yaitu via online. Hasilnya yaitu responden memulai berjualan pada tahun 2024. Alasan responden memilih berjualan ini karena mengikuti tren yang sedang viral di media sosial. Jadi terinspirasi untuk berjualan. Bahan baku yang didapat responden melakukan sebuah kerjasama dengan sebuah mitra Indofood. Penjual pun dikasih pinjam freezer untuk menyimpan esnya dan mengambil bahan bakunya dari mitra tersebut. Untuk topping dan yang lain-lainnya, responden itu membeli di toko-toko kue. Kendalanya yaitu untuk responden, kami tidak bisa survei secara langsung karena kendala hujan dan juga tempat berjualan yang lumayan jauh. Kami selanjutnya melakukan observasi secara langsung, yaitu pada tanggal 18 Februari 2025 kami melakukan observasi di salah satu daerah di kawasan Karanganyar, yang mana yaitu berjualan es dan burger secara bersamaan dan membuka dua gerai es dan gerai burger. Pada saat itu kami melakukan sesi wawancara langsung dengan beberapa pertanyaan seperti berapa lama berjualan, berapa omset yang didapatkan, apa sih alasan berjualan produk tersebut, dan juga berapa banyak yang terjual per harinya. Setelah mendapatkan hasil dari wawancara, kami meneliti bahwa produk-produk seperti ini sangat cocok untuk kami juga lakukan analisis untuk dapat berwirausaha mengenai produk semacam itu juga. Responden kami ataupun narasumbernya sangat baik hati dan dapat diajak bekerja sama, sehingga proses wawancara serta observasinya berjalan dengan seru dan menyenangkan. Kendalanya kami hanyalah kesulitan saat cuacanya tidak menentu. Saat itu terjadi hujan, tetapi kami
masih bisa mengupayakan melakukan observasi dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal tersebut kami jadikan pertimbangan untuk apa sih produk yang cocok untuk kami lakukan juga dalam berwirausaha. Dan setelah melakukan wawancara untuk dapat berwirausaha juga dengan produk-produk sejenis minuman ataupun burger lainnya. Tonton terus video ini agar kamu tidak ketinggalan hal-hal menarik tentang kewirausahaan yang akan kami sampaikan. Sampai nanti, bye. Sekian hasil survei dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.